nggih yang bekan nggih siap jalan nggih. Kan hari-hari kados niki tiyang setunggal tiyang kali. Nggih maka mriko nyampe Pulau Momongan. Pulau Momongan niku pundi? Sati jembatan lurus mawon mriko. Boten ngelot mriko mboten. Boten mriko, arah mriko. Sampai Pulau Momongan. Terus sampe mriko malih mriki. Nggih, muter Pulau Momongan mriki malih. Pinten niku? 200. Oh, Nggih. Menek Pulau Momongan 2 kali lebih jauh. Nggih. Nek sing niki jembatan 50. Jembatan. Satu orang berangkat biasanya sih sampai 15, 16, tapi nggak apa-apa lah dari sini. Momongan mboten 50 mawon. Anu tebi sih Pak, nggih tebi. Tahun nelayan. Ini kapasitas 40 orang Pak. Kapasitas 40 orang. 40 orang ya penumpang. Perahu mulai meluncur naik ya ke hulu dulu. Ini kebetulan pas air surut sehingga perahu terasa berat naiknya. Benar-benar sendirian dan memang dari awal menyuguhkan pemandangan yang sangat mengesankan. Airnya juga bersih gitu. Dan lingkungannya juga bersih. Bapak satu hari bisa dapat berapa? Kalau pas lagi rame bisa berapa narik? Kalau hari Minggu saya sampai 6 ya. 6 putaran. 6 tarikan. Kita pas penuh satu orangnya berapa? Kalau banyak satu orangnya 15. Satu orangnya 15. Kalikan nanti 20 orang apa 30 orang. Di tepian sungai ini kita lihat terdapat cukup banyak perahu wisata ya dengan kapasitas yang hampir sama sekitar 40-an. Artinya pada saat hari libur baik khususnya hari libur panjang dan hari raya, nampaknya daerah ini memang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat, baik yang ada dari sekitar Cilacap, Kebumen dan sekitarnya maupun dari luar kota. Di sisi timur kita bisa saksikan hutan mangrove yang tumbuh dengan subur dan lebat ya, tertutup sekali gitu. Dari cerita Pak Maimun bahwa dulu waktu masih dalam proses pertumbuhan memang tersedia jalur untuk masuk ke dalam. Namun sekarang sudah tidak ada karena jembatan-jembatan bambu yang antara sela-sela pohon mangrove itu sudah rapuh dan sudah tidak ada bahkan, sehingga sekarang 100% dimanfaatkan untuk betul-betul untuk kepentingan ikan, burung maupun biawak yang sekarang banyak terdapat di sana. Dalam jangka panjang ini tentunya sangat positif terhadap bertumbuhnya populasi binatang-binatang air yang biasa ada di perairan Payo dan hutan mangrove. Tentunya ini sangat bermanfaat positif bagi para nelayan yang ada di sana, sepanjang mereka juga memanfaatkannya dengan cara yang terkendali, tidak overfishing. Hutan mangrove yang ada di sisi timur sungai ini masuk wilayah Kabupaten Kebumen, sehingga sungai ini merupakan batas wilayah antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Pak, ini sungai apa namanya? Bodo? Sungai Bodo Ijo.
Sebagai informasi tambahan, untuk wilayah di sisi kiri atau di sisi barat Sungai Bodo Ijo adalah wilayah Cilacap, yaitu merupakan wilayah masuk ke Kecamatan Nusa Wungu. Sedangkan di sisi timur sungai ini adalah masuk wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu masuk wilayah Kecamatan Ayah gitu. Jadi memang Sungai Bodo Ijo ini posisinya sangat strategis ya. Saya amati dari bawah, keindahannya memang konsisten gitu. Artinya kerimbunan tanaman terutama yang di area timur sungai ini sangat konsisten. Ini sesuatu yang sangat bagus dan bisa jadi contoh berhasilnya reboisasi dengan tanaman mangrove di area Sungai Bodo Ijo khususnya. Sekarang kita berada di bawah jembatan Sungai Bodo Ijo ya. Jadi perjalanan ke hulu memang tidak cepat karena kondisi sedang surut sehingga memerlukan tenaga yang lebih besar perahu agar bisa terus berjalan ke atas, ke hulu. Kondisi air pun konsisten jernih ya. Dari cerita Pak Maimun selaku jurumudi, pada saat musim hujan pun memang air meluap ya, artinya cenderung ketinggiannya lebih tinggi itu. Namun sampah-sampah yang terbawa itu adalah sampah-sampah biasa, bukan seperti bekas tebangan pohon maupun yang lain itu. Jadi sampah-sampah biasa. Dan kebetulan karena posisi Sungai Bodo Ijo yang menjadi tempat kita wisata ini adalah dekat dengan laut, maka sampah-sampah tersebut terbawa ke muara laut sana gitu. Sehingga mungkin persoalannya adalah justru adanya pendangkalan. Perahu yang saya naiki ini merupakan rakitan dari Pak Maimun sendiri ya. Kebetulan untuk bahan baku kapal atau perahu fibernya ini tersedia pengrajin yang ada di Jetis juga gitu loh. Jadi dia beri bakalan, kemudian dia rakit sendiri, dipasangi mesin. Jadi kreatif juga ini bapaknya. Tampak di kejauhan itu adalah TPI yang ada di wilayah Jetis Nusa Wungu Cilacap ya. Jadi itu tempat nelayan-nelayan menjual hasil tangkapannya. Tampak di sebelah kanan ada Pulau Momongan ya, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Pak Maimun pada saat saya mau berangkat. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat bukan pulau ya, seperti tanah timbul, kemudian oleh pihak pemerintah dimanfaatkan untuk ditanami hutan bako. Jadi sekaligus untuk melindungi abrasi maupun erosi ya. Ini sesuatu langkah cerdas yang menurut saya sangat bagus itu. Sekarang perahu berbalik menuju ke hilir ya. Jadi ini barusan kita memutari pulau atau gugusan tanah Momongan atau Pulau Momongan orang bilang. Dan ini kita menuju kembali ke titik awal kita berangkat tadi. Laju perahu lebih cepat karena kebetulan kan pas surut gitu, sehingga air laut yang tadinya masuk ke hulu ini sekarang kembali ke laut. Jika melihat kepadatan hutan bako yang ada mulai dari ujung selatan hingga ujung utara ini, saya optimis ya di daerah sini ekosistem air payo yang ada di sini akan berkembang dengan bagus ya, baik ikannya, baik binatang-binatang melatanya
maupun tempat bagi burung-burung untuk beristirahat yang biasanya datang pada sore hari. Jadi sesuatu bangetlah bagi saya kalau sebagai orang awam melihat kondisi ini. Dan tempatnya ini kan kebetulan ada di ujung atau arah wisatanya kan menuju hulu, sehingga bisa dipastikan tempat ini akan menarik terus gitu loh, tidak mengenal cuaca buruk maupun cuaca baik gitu, karena wisata airnya berada di sungai, jadi bukan di laut gitu loh. Kalau sungai kan tinggal pasang maupun surut itu, sehingga ini menurut hemat saya perlu dilakukan terus peningkatan kualitas, sehingga kegiatan wisata air yang ada di Sungai Bodoijo ini bisa berkembang dengan lebih baik ya, dengan menyediakan fasilitas bagi para wisatawan untuk melakukan selfie, wifi maupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan di atas perahu wisata. Tempat ini juga ideal untuk bagi mereka yang penghobi olahraga air ya. Tinggal bagaimana mengaturnya lah sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Namun yang paling saya salut adalah kebersihan airnya. Ini mau tidak mau harus kita jaga terus ya. Juga keutuhan dari hutan bakau jangan sampai tergeser karena kepentingan yang bersifat wisata sekalipun. Kita melintas di bawah jembatan Bodoijo ya, artinya ini semakin dekat ke titik tadi kita berangkat ya. Jadi perjalanan yang sangat menyenangkan, banyak memberi pelajaran berharga bagi saya bahwa ternyata apabila manusia ini bersahabat dengan alam, alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita manusia. Keindahan ini sangat terasa dan bisa dinikmati apabila kita berwisata ke area Jetis ini pada saat bukan hari libur ya. Benar-benar nikmati itu loh. Karena setelah ini bagi mereka yang suka dengan kuliner di sekitar TPI Jetis yang menjadi tempat sandarnya perahu wisata, banyak terdapat warung-warung atau resto dengan menu khas seafood, sekaligus juga pusat oleh-oleh apabila ingin membawa pulang berupa ikan asin yang telah diawetkan. Saya tidak tahu harganya berapa, namun kelihatannya sih masih wajar gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi masukan bagi teman-teman atau pemirsa yang akan berwisata ke area Cilacap, Kebumen. Dua daerah ini memang sangat handal dalam hal wisata air, baik yang ada di sungai, pantai maupun laut ya. Cuman untuk laut memang di sini perlu kewaspadaan karena ombaknya besar. Dan sangat beruntung wilayah Cilacap di Jetis ini punya area yang bisa melayani kebutuhan para wisatawan yang suka berwisata naik perahu, tidak tergantung musim gitu ya. Semuanya oke karena ada di Sungai Bodoijo. Subhanallah, Maha Besar Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa menikmatinya dengan baik.